Kenaikan pajak pertama nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan diproyeksikan mampu menambah penerimaan negara hingga 75 triliun rupiah. Angka ini setara dengan kenaikan sekitar 15% dari perkiraan realisasi PPN pada tahun 2024. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto besar kemungkinan akan menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12% walaupun sudah diamanatkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang berlaku paling lambat Januari 2025. Lalu apa yang membuat perkara kenaikan PPN ini menjadi sangat pelik? Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam Balada Rencana Kenaikan PPN 12% diprotes massal hingga mau ditunda. Kini kita lihat untuk slide yang pertama, pemirsa. Ya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan alasan dibalik besarnya kemungkinan Presiden Prabowo Subianto menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari yang seharusnya pada Januari 2025. Luhut mengatakan ini karena pemerintah akan terlebih dahulu menggelontorkan kebijakan stimulus terhadap kalangan masyarakat agar ekonominya tidak semakin jatuh. Dan stimulus itu kini tengah dirancang berupa subsidi listrik yang tepat sasaran. Meski demikian, Luhut belum bisa menjelaskan kapan penundaan kenaikan tarif PPN itu akan diputuskan Presiden Prabowo. Yang jelas ia memastikan Presiden akan terlebih dahulu menggelar rapat dengan jajarannya atau jajaran menterinya untuk membuat keputusan itu termasuk ramuan stimulus subsidi listrik tepat sasaran. Ia juga mengatakan bansos yang diberikan dalam bentuk subsidi listrik itu tengah diramu pemerintah agar bisa lebih tepat sasaran dan juga membantu masyarakat yang sudah lama menunggak tagihan listriknya sekitar 2 sampai dengan 3 bulan. Menurut Luhut, skema subsidi listrik ini kini tengah diramu hingga 2 atau 3 bulan mendatang. Dengan demikian ia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif PPN sebelum stimulus itu diberikan langsung kepada masyarakat. Lalu pemirsa, dengan perkembangan informasi rencana penundaan ini, bagaimana pandangan dari sisi pengusaha? Kita simak di slide berikutnya. Ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyampaikan telah direncanakan untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan membahas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Rencananya pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis 28 November. Saat dikonfirmasi mengenai pertemuan tersebut, Ketua Umum APindo Sinta Kamdhani juga mengatakan masih menunggu kepastian dari pemerintah dan ia juga menilai pertemuan ini memberikan kesempatan pemerintah untuk mendengar masukan-masukan dari sisi pengusaha. Sinta menerangkan meskipun semua pihak telah menyampaikan masukan-masukan, pemerintah mungkin saja memberikan kesempatan ini untuk duduk bersama mencari jalan tengah. Memang kenaikan tarif PPN jadi 12% ini sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun pemerintah perlu juga melihat situasi ekonomi saat ini yang boleh dibilang tidak baik-baik saja. Sinta pun menegaskan dalam momentum ini bukanlah pertemuan yang paling penting, tetapi apa yang akan menjadi keputusan pemerintah. Apabila nantinya dalam keputusan pemerintah memberikan stimulus-stimulus untuk pengusaha, ia menyatakan tentunya perlu berkonsultasi dengan lintas kementerian. Namun Sinta menyebut tidak menutup pemerintah untuk bisa menyiapkan stimulus itu hingga pihaknya pun dipanggil. Selanjutnya kita akan membahas ya di slide berikutnya perihal dasar hukum dan apa saja barang dan jasa yang kena dan juga tidak kena dari tarif PPN ini. Kita lihat pemirsa. Ya, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Undang-Undang atau HPP, pajak pertama nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan juga distribusi. Dasar hukum yang mengatur tarif PPN dan juga kenaikan PPN saat ini adalah Undang-Undang HPP. Adapun Undang-Undang HPP mengubah sejumlah pasal yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang PPN. Sebelumnya pemirsa, tarif PPN adalah 10%. Namun sesuai aturan pasal 4 angka 2 Undang-Undang HPP yang mengubah pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN, tarif PPN adalah 11% per 1 April 2022 dan tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang. Kemudian diatur dalam pasal 4 angka 2 Undang-Undang HPP yang mengubah pasal 7 ayat 3 Undang-Undang PPN dan penjelasannya berdasarkan pertimbangan, perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Lalu apa saja pemirsa barang dan jasa yang juga kena tarif PPN? Kita simak di slide berikutnya.
Ya, berdasarkan atas ketentuan dalam Undang-Undang PPN diterangkan bahwa PPN ini dikenakan atas satu ya kalau dilihat penyerahan barang kena pajak di dalam daerah dan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha, lalu dua impor barang kena pajak. Yang ketiga ini ada penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu selanjutnya nomor 5 ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Lalu ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan selanjutnya ada ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Lalu apa saja kategori barang dan jasa yang tidak dikenai PPN? Kita simak di slide berikutnya. Ya, kita lihat untuk yang pertama ya, Undang-Undang HPP ini mengatur sejumlah barang yang tidak kena PPN. Kita lihat untuk yang pertama ini ada barang makanan dan minuman yang disajikan di hotel, di restoran, rumah makan, warung dan juga sejenisnya. Ini meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak termasuk makanan dari usaha jasa boga atau catering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan juga retribusi daerah. Lalu yang kedua ada uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan juga surat berharga. Lebih lanjut jenis jasa yang tidak kena PPN adalah sebagai berikut. Jasa keagamaan. Nah, meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa khotbah atau dakwah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa di bidang keagamaan lainnya. Lalu yang kedua adalah jasa kesenian dan juga hiburan. Ini meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Lalu selanjutnya ada jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan juga retribusi daerah. Lalu selanjutnya ada jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Ini meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. Lalu selanjutnya ya ini jasa boga atau catering. Ini meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan juga minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Nah pemirsa, lalu siapa saja pihak-pihak yang sudah menyuarakan keberatannya atas rencana implementasi PPN 12% di awal tahun 2025 mendatang? Kita simak di slide berikutnya. Ya, banyak pihak yang telah merasa bahwa kebijakan ini tidak tepat dijalankan ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan daya beli. Tidak sedikit pengusaha, buruh, ekonom, akademisi hingga legislator yang menolak. Pertama kita lihat ada Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman yang mengatakan kenaikan PPN ini akan berdampak pada harga produk makanan dan minuman atau olahan yang harus dibayar konsumen. Nah, padahal saat ini kondisi daya beli orang Indonesia, terutama kelas bawah, masih belum pulih. Lalu ada Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan juga Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wiraswasa, yang mengatakan kebijakan PPN yang naik menjadi 12% di tahun 2025 berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah. Sebab kalau dilihat begitu ya, ini ada ujungnya kenaikan PPN ini justru akan menggerus penerimaan negara. Sementara itu, begitu ya, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Eko Listianto mengkritik keras rencana pemerintah yang bersikeras untuk menaikkan tarif PPN sebesar 12% pada tahun 2025 di tengah tertekannya daya beli masyarakat. Eko menekankan bila PPN terus dinaikkan saat ekonomi masyarakat tertekan, maka tidak heran bila pertumbuhan ekonomi ke depan akan terus bergerak di bawah level atau sekitar 5% ya, sebab konsumsi rumah tangga ini mendominasi struktur PDB dengan porsinya ya ini mencapai 53,08%. Ya pemirsa, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% memunculkan dilema besar bagi pemerintah.
pelaku usaha, dan tentunya juga masyarakat. Di satu sisi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan, namun di sisi lain tekanan terhadap daya beli masyarakat, resiko turunnya pertumbuhan ekonomi hingga potensi lonjakan harga barang dan jasa menjadi ancaman yang serius. Dengan banyaknya suara keberatan dari berbagai pihak, pemerintah diharapkan mampu mencari solusi yang adil, baik dengan memberikan stimulus yang tepat sasaran maupun dengan menunda penerapan kebijakan hingga ekonomi benar-benar pulih.